A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habib rabbil alamin bil qasim Muhammad wa ala alihi wa tayyibin tahirin al ma'sumin al muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau tatap kami walaupun selahkah dengan tatapan keadilan-Mu, karena kami tidak sanggup menerimanya. Ya Allah, tetapilah kami dengan inayah, taufik, rahmat dan kelembutan-Mu serta maghfirah-Mu, sehingga masih ada secercah harapan bagi kami untuk selamat di hadapan-Mu nanti. Ya Allah, kuatkanlah diri kami dalam memupuk takwa ini, khususnya menjelang Ramadan yang akan datang ini. Dan jadikanlah ia penghapus dosa kami. Begitu juga jadikanlah ia peningkat derajat kami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita tetap meneruskan pembahasan yang telah lalu, yaitu mengenai dosa. Dan pada hari ini kita akan membahas bersama-sama dan mendiskusikannya, yang perlu didiskusikan, tentang masalah dosa besar dan kecil. Pembahasan ini berkenaan dengan sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. An-Nisa ayat 31. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar dari yang telah dilarangkan untuk kalian, kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka kami akan mengampuni kejelekan-kejelekan kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang sempurna, yang mulia, maksudnya surga. Sedikit ada pembahasan bahasa di sini yang sebenarnya ini hanya sekedar menjadi pelengkap saja. Barangkali nanti yang mendengarkan kaset tidak memahami bahasa Arab, kalau antum banyak yang memahaminya. Tajtanib di sini dari asal kata jambun, jamban di jambun, yakni samping. Artinya kalau engkau, maksudnya di sini kalau engkau menyimpang daripada dosa-dosa besar, maksudnya nyamping. Kalau misalnya ada dosa di titik A, kemudian kita tidak ke titik A itu, misalnya ke titik B, itu namanya tajtanib. Artinya ini yang memang bahasa apanya ya, bahasa asalnya. Maksudnya di sini kalau engkau menghindari gitu maksudnya. Iya, menjauhi. Kemudian kalau nikafir antum, jadi kafar ya, kafaroh itu sama dengan kafir. Ingatlah waktu kita membahas tentang mukmin, tentang kafir. Kafir yakni yang membungkus, kafaroh yakni menutupi, membungkus dan sebagainya. Mukafir antum di sini yakni kami akan bungkus, kami akan hilangkan itu dosa-dosa kalian. Tapi sayyi'ah ini yang dimaksudkan nanti akan kita bahas juga. Karena sayyi' ini bermacam-macam. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali makna sayyi' di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sayyi' bermakna satu amalan yang satu akibat kurang baik yang ditimbulkan dari perbuatan kita.
Misalnya dalam satu ayat disebut An-Nisa ayat 79, "Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika." Apa-apa yang menimpamu, yakni keburukan yang menimpamu, itu dari dirimu sendiri, dari kesalahanmu sendiri, dari kejerobohanmu dan sebagainya. Kadang-kadang sayyi'ah ini merupakan satu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai hasil satu perbuatan maksiat. Seperti disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 34. Fa'asabahum sayyi'atu ma amilu. Dan mereka mendapatkan satu akibat dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Kadang-kadang sayyi'ah ini bermakna maksiat secara mutlak. Wa jazaa'i sayyi'atin sayyi'atun misliha. Dan balasan bagi yang berbuat, balasan terhadap kejelekan adalah kejelekan sepertinya. Ini ya subhan ya. Jadi jarang sekali Allah dalam Al-Quran misalnya yudha'if azab. Memang ada beberapa dosa besar itu ya yang ditingkatkan azabnya dan sebagainya. Tapi rata-rata sebagaimana umum yang kita kenal dalam agama Islam, Allah memang tidak adil dalam memberikan ganjaran dan pahala ini, tapi menguntungkan kita. Yaitu kalau kita berbuat kejahatan akan diberi dosa 1 sesuai dengan kejahatan itu, tetapi kalau berbuat kebaikan kita akan diganjar 10 kali lipat. Maka itu kalau adil itu satu-satu, di sini nggak adil, tapi ini lupus dari Allah. Artinya sebab Allah di samping adil juga Ghafur, juga Rahim, juga Latif, lembut dan pengampun dan sebagainya. Ala kulli hal. Kalau mau adil-adilan kita sudah lupus dari dulu. Allah sudah dosanya sudah terlalu banyak, kalau perlu ledakkan sudah permukaan bumi ini. Tapi karena Allah mengatakan jangan berputus asa terhadap ampunanku, la taqnatu min rahmatillah dan sebagainya, maka kita masih diperkenankan untuk menghuni. Ya, mudah-mudahan sisa umur kita ini kita isi dengan kesalihan dan pengabdian yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal. Jadi sayyi'ah ini kadang-kadang bermakna maksiat secara mutlak, baik itu besar atau yang kecil. Am hasibal ladzina jarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un huwa minhum dan ila akhirih. Apakah mereka mengira yang berbuat kejahatan itu, arti umumnya ya, akan kami samakan dengan akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan berbuat saleh. Tidak demikian, maka perkiraan mereka itu adalah perkiraan yang jelek, yang bodoh. Nah, tetapi as-sayyi'ah kadang-kadang bermakna dosa kecil, ya, seperti ayat yang kita bahas sekarang ini, inta kita nibu pada iraminkum haun anhu mutassir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarangkan untuk kalian, maka kami akan mengampuni kejelekan-kejelekan kalian. Nah, kejelekan di sini adalah dosa-dosa kecil. Insyaallah nanti kita akan bahas beberapa hal mengenai hal ini. Bahasan pertama, ada satu kemungkinan, ada mungkin orang mengira-ngira bahwa
Jangan-jangan dengan adanya ayat ini, ya, kemudian orang tasahul untuk berbuat dosa kecil, meringankan atau membuat orang berani untuk melakukan dosa-dosa kecil. Apakah demikian? Sebenarnya mengenai dosa besar dan dosa kecil ini jadi dosa itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Satu sisi dosa itu bisa dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan aturan atau kaidah, artinya memberikan hukum kepada kita. Kadang-kadang ketika melihat dosa itu kita banding dengan dosa yang lain. Jadi kita menatap dosa itu dibandingkan dengan sebagiannya dibandingkan dengan yang lain. Kalau dosa kita catat dari sisi pelanggaran terhadap kaidah yang diberikan atau aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak ada bedanya apakah itu dosa besar atau dosa kecil. Semuanya itu merupakan satu pelanggaran yang merupakan kedurhakaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya merupakan dosa besar. Kita dulu pernah membahas, tidak tahu mungkin setahun yang lalu, mengenai tauhid dalam ibadah. Jadi tauhid dalam zat kita telah membahasnya, tauhid dalam sifat kita membahasnya, tauhid dalam ibadah. Tauhid dalam ibadah kita pernah mendiskusikannya waktu itu, bahwa yang dimaksudkan dengan tauhid dalam ibadah adalah melakukan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna dan meniatkannya untuk takarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berbuat maksiat atau dia melakukan ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya riya, maka dia telah keluar dari tauhid dalam ibadah, tauhid fil ibadah. Maka itu dulu kita katakan sebagai syirik, tapi syirik dalam ibadah. Syirik yang semacam ini diampuni memang, artinya walaupun dia masuk ke dalam neraka, tetapi bakal diangkat, insya Allah. Karena kita melihat secara jelas memang dari Al-Quran dan Hadis, yaitu dari Islam itu sendiri. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa dosa bagaimanapun kecilnya, ini kita mau menatap dari yang pertama, yaitu menatap dari pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu hal yang besar. Artinya dari satu sisi kita mengakui, kita meyakini dengan sepenuh-penuhnya bahwa Allah alimun, Allah itu maha pandai, maha segala-galanya, kan? Dia maha bijaksana, maha pandai. Kemudian dia menurunkan kaidah itu untuk kita, bukan untuk dirinya. Dan pasti dia tidak main-main. Artinya syariat yang diturunkan, menciptakan satu daun pun dia tidak main-main, pasti ada hikmahnya. Apalagi agama yang bisa dikata lebih tinggi dari surga sekalipun, itu merupakan satu hal yang tidak main-main. Jadi dia aturannya merupakan sesuatu yang besar, yang setiap poin-poin daripada hukum itu dibawa dengan hati, dengan perasaan khusyuk daripada malaikat Jibril, dan disampaikan kepada alaihissalam dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menjadikan ayat semacam pisau seperti ini kita sering, misalnya mau digonggongin anjing apa kita baca orang dulu sumum bukmun umum kaum lajun sambil genggam-genggam, sambil tangannya genggam-genggam, sumum bukmun, nah itu baca dia enggak doa, enggak gigit, dia enggak gonggong, enggak ini, tapi nyokot. Nah, itu mungkin bisa, itu bisa, bukan mungkin, kalau dilatih, dikuasai apa bisa banget. Mau baca mana saja bisa.
bim salabim dengan niat mau, itu juga bisa kalau di olahragai. Enggak, sama seperti ini. Berbuat jahat ini berbuat jahat bukan kita terus yang penting nggak berbuat jahat sama orang. Sebab kadang-kadang kita tidak berbuat jahat sama orang, tapi berbuat jahat sama diri kita sendiri. Jadi hukum itu ada yang menyangkut orang, tapi ada yang menyangkut saya aja. Orang nggak rugi dengan pekerjaan saya. Misalnya misalnya saya mau semumbuk monom yumpaan layar jion, misalnya dengan niat supaya anjingnya ini nggak gonggong dan sebagainya. Nah, itu orang nggak rugi. Wah, yang punya anjing malah senang. Dia nggak pakai nempui, nggak pakai bayar denda dan semuanya, nggak pakai ribut-ribut ke Pak RT. Tapi nggak boleh. Iya. Sebab tujuan ayat itu bukan untuk itu. Jadi mungkin nih hikmahnya ya, tujuan ayat itu bukan untuk itu, melainkan untuk kita renungi dan ditujukan kepada kita, tidak ditujukan kepada misalnya anjing rohaniahnya. Sedikit simpulkan, walaupun ini mungkin masih bisa dikembangkan lagi. Ada dua masalah dengan mempengaruhi orang ini. Yang pertama adalah kalau kita menjadikan bacaan-bacaan untuk mempengaruhi orang lain, artinya dijadikannya sebagai alat, ini jelas tidak boleh. Yang kedua, kalau kita meminta kepada Allah untuk melemahkan orang misalnya, ini kurang lebihnya juga tidak boleh. Tapi Anda belum bisa memastikan. Cuman kalau kita minta perlindungan dari orang yang dolim dan sebagainya, dan kita minta kekuatan untuk supaya kita terhindar dari kedolimannya, ini biasanya ini namanya doa, itu lazim yang semacam ini kalau menghadapi orang yang zalim. Ala kulli hal. Dan biasanya dalam membaca ayatnya itu harus betul-betul diniatkan dengan tawasul itu. Kalau yang banyak dipraktekkan atau sebagian mungkin ya, mudah-mudahan perkiraan anak ini juga keliru, itu biasanya dia langsung itu dengan bacaan-bacaannya, misalnya dengan Bismillahirrahmanirrahimnya, misalnya langsung meminta, bukan semacam meminta, dia membaca dengan sangat dan menggalakkan orangnya kadang-kadang supaya orang itu bisa berubah apanya gitu, bisa terpengaruh. Imam sendiri mengatakan bahwa jangankan sihir ini ya, menggunakan tenaga malaikat juga haram. Coba bayangkan, mana ada malaikat terus berlaku murabal? Tidak ada. Malaikat tetap khair dan akan melakukan perbuatan baik. Tapi Imam Khomeini khususnya berfatwa, menggunakan tenaga malaikat tetap haram. Menggunakan tenaga jin haram, menggunakan roh-roh juga haram. Gunakan malaikat juga haram. Mana ada malaikat berbuat murabal? Tidak ada. Tapi itu bukan jalur kita. Ala kulli hal. Ada. Saya dulu pernah punya perguruan. Iya, ada. Dan ada perguruannya itu. Bisa. Jin juga haram. Hatta maslahat. Itu lain, itu hukum kita. Kayak Nabi Musa kawin kakak adik, langsung dia. Dan kawin sama perempuan, kawin juga sama saudaranya. Hukumnya lain. Sekarang hukum Islam ini lain. Jadi hukum yang dibawa Nabi Muhammad ini membatalkan hukum-hukum yang lalu. Iya. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, insyaallah kita menjadikan ayat-ayat atau Asmaul Husna itu ya untuk melemahkan hawa nafsu yang ada di dada ini ya. Jangan untuk dianukan ke orang, takut misalnya saya takut dipukuli atau takut ditipu. Biasanya contohnya ke situ. Wailah kita mintakan aja, jangan mintain lemah. Ini ya Allah jadikan dia takwa supaya khair, kan lebih baik. Kenapa? Allah lemahkan hawa nafsunya. Memang niatnya baik, jadi doakan dia takwa aja. Tidak usah dibaca bismillah supaya gemetaran. Ala kulli hal. Nomor berapa itu sudah tadi? Sihir ini ya. Kemudian yang 11 zina. La'anna Allah yaqul, katanya Imam Sadiq, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'if lahu al-'adzab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana.
Yang 11 nih zina. Allah berfirman, barang siapa melakukan zina itu, maka dia akan jatuh kepada dosa, akan lipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan dia akan yakhlud, akan kekal di dalamnya dengan terhina, muhana. Kemudian yang ke-12, al-yaminil gumus, yakni ya sumpah yang dikhianati, kayak wallahi padahal dia dusta. Nah ini jamaah ini sahibul wallah, hati-hati. Nih ayatnya keras sekali. Ya? Oh iya. Iya. Ini ayatnya innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalata lahum fil akhirah. Barang siapa yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan yang sedikit, barang siapa menukar, menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan dapat keuntungan di akhirat. Wallahi ya akhi, ini padahal enggak. Kurang lebih demikian. Walaupun sebenarnya kalau dalam ahkam harus wallahi. Kalau yang dimaksudkan bukan wallahi ya bukan sumpah. Tapi ana pikir mungkin itu juga masuk di sini lantaran dia menjual nama Allah dengan harga yang sedikit. Wallahu a'lam. Jadi hati-hati aja deh enaknya. Wal ghulul ini khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat maka dia akan datang dengan pengkhianatannya itu pada hari kiamat. Itu yang ke-13. 14, tidak membayar zakat yang difardukan. Allah berfirman mengenai zakat ini, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fataqwa biha jabahahum wa junubuhum. Fataqwa biha jabahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Naam, al-ayat tambih ala makani. Tambihum, bukan tambih Pakistani. Ini barang siapa yang mencegah zakat. Wah ini zakat nih. Kalau zakat fitrah memang rame perayaan. Hatta orang Nasraninya memberikan selamat membayar zakat, gudang garam, apalagi di masjid-masjid. Amma zakat mal, wah tumpuk. Allah mengatakan apa? Ya kan? Kalau pada suatu hari, ya kan? Pada suatu hari Allah memanaskan emas dan perak yang mereka tumpuk itu finari jahannam, di dalam neraka yang jahannam, dan Allah akan membakar, membakar wajah mereka dengan emas peraknya, dengan emas perak yang dipanaskan itu. Ya. Wa junubuhum, lambungnya juga. Wa zuhuruhum, enggak, zuhuruhum punggung. Junubuhum lambung. Iya jangan sini dong, samping dong, jangan zuhur sini. Ya. Wa junubuhum lambunghum, wa zuhuruhum punggunghum. Hah? Wallahu a'lam. Kalau di kamus lambung kalau di kamus. Junub. Ana mau pakai bahasa kamus saja deh. Perkara ini keliru, ya diartikan sendiri. Yang penting kan maknanya dulu. Mahmud Yunus. Ala kulli hal. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jubahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Junub itu kalau mau diartikan
legal-legalan samping ya. Samping. Kalau mau apa namanya? Terjemahan dum. Itu menyimpang maksudnya. Dum sampean. Jadi pada hari di mana emas dan perak yang mereka tumpuk itu dipanaskan oleh Allah di neraka jahanam dan menyetrikakan atau ya dibakar apa namanya wajah mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Wa syahadatus zur, dan ini juga bersaksi terhadap saksi palsu ya. Wa kitmanus syahadah, dan tidak mau menjadi saksi. Nah, saksi mensaksi ini bersaksi palsu dan tidak mau menjadi saksi. Wa kitmanus syahadah. Allah berfirman, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuhu ya. Walhasil menjadi bersaksi dengan saksi palsu atau ya menyembunyikan kesaksian. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ke 17. Syarbil khamar, minum bir, minum khamar. Sampai pokoknya bir apa? Pokoknya mabuk-mabuk deh. Iya, arak, biarak. Nih, biarak. Syarbil khamar. Karena Allah katanya menyebut adalah biha ibadatul ausan. Disejajarkan ini syarbil khamar ini dengan ibadah kepada berhala. Yang ke-18 tarkus salat, meninggalkan salat. Man taraka salat amidan faqad dara'ah min dhimmatillah wa dhimmati rasulih. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa meninggalkan salat, maka Allah berlepas diri daripada dan Rasulnya daripadanya. Ya, berlepas diri artinya melepaskan perlindungannya. Kemudian yang ke-19 sampai ke-19. 19. Wa naqdul ahad. Jadi dusta. Jadi ingkar janji. Yang ke-20 ini yang agak berat nih, yang ke-20 nih, khususnya yang punya famili. Iya, ingkar janji juga. Mbak, maksudnya ini sok remeh tapi sebenarnya berat. Yang ke-20 memang berat ini. Tapi atur rahim, dia memutus hubungan silaturahim. Ini kan sepertinya tidak ada dosa ya. Sepertinya itu tidak biasa. Nah ini padahal ini besar, ini termasuk dosa besar. Ulaika lahumul la'na. Allah berfirman, ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Mereka mendapatkan laknat dan mendapatkan balasannya tempat tinggal yang buruk. Alhamdulillah. Mungkin silaturahim. Untuk ini mungkin nanti bisa dilanjutkan karena masih belum salat ini walaupun jami'an. Mudah-mudahan yang kita bahas ini mendapat ridha dari Allah, kekurangannya memang dilengkapi dan Allah memaafkan kita. Kalau ada kesalahan memang Allah mengampuni kita dan meluruskan kita. Allah subhanahu wa liwalidayna wa liman sabaqina bil iman wa lil mu'minin wal mu'minat wa liman wajada haqqan 'alaina waj'alhu lana radin. Allah nasr al-islam wa ahlah waqtil kufar wa ahlah bi jalalika wa lutfik wa bi Muhammadin wa alihi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin salawat wa sallam.